Halo Sobat Polri, kembali lagi dalam podcast Kamtipmas Polres Padang Sidimpuan bersama saya Bribtu Putri Dan saya Bribtu Desi. dan hari ini tema podcast kita kali ini adalah mengangkat tema dalam rangka Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober lalu. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang anggota Polri lulusan dari pondok pesantren. Nah, dulunya mereka ini pernah menjadi santri, tapi sekarang mereka udah jadi anggota Polri. Iya. Ya, siapa sosoknya? Langsung aja kita sambut Bribda Fauzan Siregar dan Bribda Syafri Harahap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Enak kali ya dipanggil Ustadz Iya. bisa ya? Pak Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan, Ustadz Syafri. Sehat kalian, Dekku? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Jadi kalian memang lulusan santri ya? Ya. Untuk dari Fauzan dulu deh. Fauzan dulu lulusan dari pesantren mana? Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid, Kak. Di mana itu? Di Saipar Dolokole, Kak. Tapanuli Sipiro. Selatan. Iya, Kak. Nah, Tapanuli Selatan. Untuk tapi Masya Allah ini nih, itu tuh. Ini di Sobat Polri, Masya Allah. Saat kita lagi podcast nih, ternyata lagi azan. Ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin untuk sholat. Pak Ustadz, kita lanjut podcastnya atau kita sholat dulu? Kita ngobrol bentar lah ya. Ya, ngobrol bentar. Izin ya Sobat Polri. Jadi untuk Pak Ustadz Syafri sendiri Kecamatan mana? lulusan mana nih pesantrennya? Pesantren Mawaridus Salam, dia di Serdang, Kak. Oh, mau besar. Oh, jauh ya. Ini satu dari Tapanuli Selatan, satu dari Serdang. Serdang. Nah, sekarang mereka berdinas di Polres Padang Sidimpuan, jadi personil di Polres Padang Sidimpuan. Nah, Desi mau nanya apa nih sama Fauzan sama Syafri? Mau tanya pengalaman yang tak terlupakan saat menjadi santri itu apa aja? Siapa ini? Dari Aku dulu. Fauzan dulu. Boleh, Fauzan dulu boleh, Syafri duluan boleh. Kalau pengalaman yang tak terlupakan itu, Kak, kan gini, Kak, waktu kunjungan orang tua lah. Oh, Di kamar itu kan ada 14 orang. 14 orang itu termasuk saya kan, Kak. 13 kawanku itu ada itu, Kak. Datang orang tuanya semua kecuali aku. Oh. Wih, jadi maksudnya nggak dikunjungi? Iya. dikunjungi ya. Kenapa? Jarang dikunjungi itu kenapa? Karena jarak kah? Apakah? Tak rindu kah? Gimana tuh? Jarak pertama satu, Kak, Iya, kan? jarak, Terus kendaraan lah, Kak. Oh, terkendala di kendaraan untuk sampai di pesantren tuh Iya. dulu nggak ada gitu Jadi ya? dikunjungin setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Kunjungannya itu yang gimana? Libur semester lah, Kak. Hanya setiap sekali 6 bulan 6 dong bulan ya? sekali. Oh, jadi di antara 14 yang satu kamar, 13 Iya. lainnya dikunjungi orang tua. Iya. Terus Fauzan nggak dikunjungi. Iya, Kak. Terus itu pengalaman yang berkesan ya? Sedih atau gimana? Sedih lah, Kak. Sedih. Pertama kali laki-laki nangis. Aku lah, Kak. Oh, ternyata Sobat Polri, Pak Ustadz ini dulu pernah nangis di pesantrennya karena nggak dikunjungi orang tua. Sedih ya. Sedih banget. Berarti dia nggak ngelihat teman-teman orang tuanya datang gitu ya. Tapi itu jadi pengalaman yang berkesan lah ya. Iya, Kak. Yang itu membuat Fauzan juga jadi semangat untuk mondok ya di pesantren dulu ya. Kalau untuk Syafri sendiri apa pengalaman yang tak terlupakan saat menjadi santri? Yang tak terlupakan ya, Kak. Yang berkesan gitu. Yang paling berkesan sih waktu tamat SD kan, Kak, masih kecil kita langsung sekolah jauh. Kita kan dari Gunung Tua. Oh, berarti ini kalian pesantrennya dari SMP ya? Fauzan Iya, dari dari SMP, Kak. tingkat Ya. SMP itu sama Syafri dari tingkat SMP Ya. dalam pondok gitu. Iya, Kak. Oh, jadi kayak Syafri lulusan SD langsung masuk pesantren, Langsung terus jauh gitu. Jauh pula. Ah. Jadi kan udah nyampe ke pesantren, udah didaftarkan, mau ditinggal sama orang tua. Iya. Cuman Masih kelas 7 lah. gitu. masih kelas 7. Jadi Pesantren. gimana lah, Kak, namanya juga anak kecil pasti nangis ya kan. Iya, iya. Pertama Nggak, kalinya ya, jauh dari orang tua. jauh gitu dari ya? orang tua, nggak sanggup lah ditinggal gitu lah, Kak. Oh. Jadi kenapa milih pesantren jauh gitu? Emangnya tinggalnya di mana nih Syafri? Tinggalnya di Gunung Tua, Oh, Kak. tinggalnya di Gunung Tua, pesantrennya ke Deli Serdang. Deli Serdang. Oh, terus diantarkan ke sana. Diantar Untuk ke pertama sana. kalinya. Iya, untuk pertama kali. Jauh dari orang tua gitu. Jauh. Itu gimana perasaannya waktu itu? Sedih kan lah, Kak. Sedih, terkejut juga kayaknya ya. Cuman pengen aja jauh dari orang tua, tapi sedih. Oh, Itu aja, Kak. ya karena mau mencari ilmu itu lah, menuntut Iya. ilmu agama.
Nggak apa-apa lah pisah dari orang tua gitu, walaupun awal-awalnya pasti takut lah ya. Iya kan anak kecil dulu ya kan diantarin sih. sama orang tuanya. Kalau saya dulu waktu kecil nggak berani ditinggal-tinggal, nggak berani tinggal sendiri. Cup. Curhat ya Kak ya. Jadi itu tuh kalau pengalaman Sapri. Jadi dari SMP udah diantar ke pesantren, terus lanjut sampai tingkat SMA-nya juga di pesantren ya kalian Iya, berdua Kak. ya? Iya, Kak. Di pesantren. Masih pesantren yang sama? Masih pesantren yang sama, Kak. Oh, berarti dari tingkat sanawiyah ya, Sanawiyah sampai aliyah. sampai di aliyah. Aliyah. Terus ujung-ujungnya kenapa jadi anggota Polri itu kenapa? Apa yang membuat kalian jadi termotivasi? Aku daftar Polri aja deh gitu. Terus selama jadi anggota Polri tersalurkan nggak ilmumu selama jadi santri dulu? Salurkan ke waktu di SPN sih. Oh, di SPN? Contohnya Contohnya apa apa itu? Pas ngaji, Kak. Kan ngaji nih kan, Kak. Heeh. Di misalnya ini masalah tajwid gitu kan, Kak. Heeh. Walaupun nggak pandai-pandai kali kan, tapi tahu gitu, Kak. Aku kasih tahu kawan awak yang salah. Bisa itu. ngajarin yang lainnya. Oh, luar biasa. Untuk Syapri Kalau sendiri? Sapri, motivasinya apa? Kenapa jadi dari santri, kenapa jadi memilih anggota Polri? Gimana ya, Kak? Sebetulnya kalau pengen jadi polisinya cuman gara-gara waktu di pesantren dulu kan ada cuti. Jadi dijemput sama mama. Dijemput, jadi dibawa keluar. Jadi waktu di luar itu sepanjang jalan saya lihat kan banyak polisi-polisi yang ngatur-ngatur jalan itu. Oh iyalah. Datang orang tua, semoga lah anakku jadi polisi dibilangnya. Masya Allah. Itulah awalnya ya. Ya. Gitu ya. Udah gitu, Kak, waktu mau pangkas di luar kan, di luar pesantren. Mama bilang sama tukang pangkasnya, pangkas model Pak Polisi katanya. Itulah, Kak. Makanya Iya. termotivasi kan harus Termotivasi, jadi ya. polisi nih. Kayaknya kan kita kira kan kalau lulusan santri Pengennya jadi Ustadz lah ini, Ustadz masa depan Iya. gitu kan. Ternyata jadi Pak Polisi. Jadi polisi. Terus kenapa awalnya kalian memilih sekolah pesantren itu kenapa? Kok nggak sekolah umum aja sih gitu? Apa ada hal yang menarik ya kalian rasa kalau melihat pesantren atau punya alasan tersendiri? Punya, Kak. Kan ayah kan sekolahnya di umum. Mm. Mama sekolah pesantren kan. Mm. Ayah dulu kemana lah, Kak, ya kan? Dibilang sholat pun masih ada yang tinggal gitu. Mama Iya. nggak ada yang tinggal. Oh. Jadi itulah kan dimasukkan ayat lah ke pesantren biar tahu agama itu macam mana, Kak. Jadi dulu sholatmu nggak tinggal kan? Oh, dulu nggak, Kak. Sekarang? Pun nggak ada. Iya, waktu ya. Kalau Sapri? Kalau saya, Kak, kan kebetulan mama juga alumni pesantren, udah gitu jadi ngajar juga di pesantren. Jadi waktu SD dulu kan ikut sama mama lah. Biasalah anak ikut orang tua kan nengok-nengok mama ngajar. Dia ngajar jadi nengok-nengok kegiatan di pesantren itu juga kok seru ya. Nah, kan kita pikir gitulah. Jadi makanya naik sama mama kalau aku masuk pesantren di mana nih, Mak? Pokoknya ya udah masuk pesantren aja katanya. Ya, langsung Ya didukung udah, gitu ya. lah ya. Langsung didukung. Berarti kalau kayak di pesantren kan kalian udah terbiasa hidup mandiri. Waktu kalian pendidikan polisi nggak kaget lah ya? Nggak apa? Udah biasa. Iya, Udah biasa Udah lah, biasa udah lah ya, biasa. iya. Karena di sana juga ya teratur kan hidup anak pesantren, anak santri itu teratur kan. Teratur. Ada jam bangun, jam Jam makan, tidur. jam tidur, jam istirahat gitu. Berarti kalian waktu di pendidikan udah santai aja menjalaninya gitu, nggak kagetan Nggak gitu kaget ya? lah. Enggak lagi lah, udah biasa lah. Udah biasa Iya. karena dilatih juga lah orang ini udah Udah terlatih udah- dan lain-lainnya kan. Jadi kalau kata-kata hari ini dari kalian apa nih? Posisi yang dekat dengan Allah bukanlah dia yang berada di samping Ka'bah. Dan bukan juga dia yang berada di Mekah ataupun yang di Madinah. Tetapi posisi yang dekat dengan Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'kthirud du'a." Sedekat-dekatnya hamba dari Tuhannya ialah dia yang bersujud. Fa'kthirud du'a, dan perbanyaklah berdoa. Jadi jika sesuatu yang kita inginkan sudah tercapai, janganlah lupa untuk bersujud. Terwujud tidak terwujud, tetaplah bersujud. Aduh. Saya sampai ternganga loh, sampai kayak nggak berkedip loh. Ini kayak pesan itu
nampak Dalam juga, banget. nampak juga di kita, apalagi sama sobat Polri yang nyaksikan. Luar biasa Pak Ustadz. Kalau dari Ustadz Fauzan, kata-kata hari ini Menyambung dari apanya tadi kan Kak. boleh? Kalau udah keinginan kita terwujud gitu kan, jangan pernah takut gitu Kak. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung bagi kita. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindung. Nolong. Masya Allah. Jadi sehingga Kayaknya di luar lagi panas ya Des, tapi ketika podcast ini kayaknya sejuk ruangannya mendengar adem ustadz ini. ceramah dari Ustadz ini juga jadi enak. Kayaknya sering-sering deh kalian itu sekarang kan Polri yang era milenial gitu. Kayaknya kalian bisa deh sekarang buat konten, kalian kasih pesan nasihat, motivasi. Kalau saat ini motivasi kalian untuk para santri atau santriwati di luar sana yang mungkin saat ini kan dia lagi mondok, bisa nggak ya nanti aku jadi anggota Polri gitu kan, banyak tuh di luar sana mungkin santri yang pengen seperti kalian nih. Jadi motivasinya apa? Untuk adik-adik kami yang di pesantren atau yang lagi masih mondok kan Kak, tetap jaga kesehatan dan jangan Jangan lelah untuk belajar gitu. perbanyak terus hafalannya, karena di polisi ini pun nggak banyaknya yang Kak, habis gitu Kak. Iya, sekarang Yang udah ada habis itu- jalur kan, ada jalurnya untuk Lagi habis. pula yang habis itu kan dipermudah gitu kan Kak, ada jalur Ada khusus. jalur khusus. Sesuai yang dikatakan Paujan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya kan Kak? Dengar tuh sobat Polri pesan-pesannya. Jadi motivasi dari mereka ini adalah tetap semangat bagi sobat Polri yang mungkin saat ini masih jadi santri, masih mondok di pesantren. Mungkin suatu saat pengen jadi anggota Polri, tetap jaga kesehatan dan perbanyak menimba ilmu. Jangan lupa usahanya juga ya. Jangan lupa berusaha, bersujud, terwujud tidak terwujud, tetap Tetaplah bersujud bersujud. dan tetap bersyukur, jadikan Allah sebagai pelindungmu. Nah, cukup ya Bu Desi ya, cukup adem sih untuk hari ini. Terima kasih Sobat Polri, demikianlah podcast Kamtibmas Polres Padang Sidempuan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe akun Humas Polres Padang Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.